Juventus tetap mencari pemain tengah yang menggantikan Fagioli dan Pogba. Nama-namanya makin ke sini makin aneh-aneh aja nih. Makin aneh, makin nggak jelas, makin makin seperti kayak kayak apa iya nyari pemain tengah apa enggak sebenarnya karena nama-namanya kayak jadi nggak serius gitu. Bahkan ada kayak Banyak nama Douglas Costa, ngapain juga Douglas Costa? Itu pemain juga udah kemana, malah namanya diisukan Douglas Costa. Tapi nanti kita coba deh kita ngobrolin. Emang iya bener apa cuma rumor doang sih kayaknya buat ngeramein berita. Pertama dari yang pengen gue sampein ya karena ini rumornya adalah mencari pemain tengah untuk, menggantikan Fajrul dan Pogba. Ada nama siapakah? Nah, nama itu yaitu adalah sebelum namanya adalah kita kenalan dulu. Gua dengan Jeki, apa kabar teman-teman Suara Juventi ini? Sehat semua ya. Bagi yang di Jabodetabek sudah hujan kan? Mungkin kalau luar daerah sudah hujan kali ya. Kalau Jabodetabek kayaknya baru baru hujan nih ya. Oke, gue Jeki dengan baru-baru. siapa temen gue yang gue ajak ngobrol? Oke, halo semuanya dengan gue Bio dari sekitaran Jabodetabek, tepatnya dari Jakarta Timur. Sering gabung sama Bang Jaki di sini. Kalau ada yang mau disampaikan, bisa langsung lihat kolom komentar. Oke, ya jangan lupa subscribe supaya channel ini terus berkembang dan terus tayang di hadapan kalian. Oke, langsung aja ya. Jadi tadi yang gue bilang ya, karena ini mengenai siapa pengganti Fagioli dan Pogba. Nama-namanya setiap minggu ada aja nama baru. Salah satu nama baru yang belum kita beritakan adalah De Paul ya. Eh, De Paul dari Yes. Argentina. Ini adalah bodyguardnya Messi. Kang Begal. Tukang begal bodyguardnya Messi. Eh ya memang De Paul tidak sekreativitasnya si pemain-pemain tipikal playmaker ya. Ini Ya, sebenarnya lebih punya mobilitas juga, naik, maju, mundur, ya artinya memang dia punya dribble yang bagus juga gitu sih. Karena that's why dia juga masuk ke timnasnya Argentina. Kalau dia nggak jago juga dia nggak bakal nggak dipanggil sebagai timnas. Cuman apakah iya betul De Paul kah kita bersandar? Gue juga nggak ngerti apakah De Paul dapat tempat atau enggak di Atletico ya. Kalau dia seorang pemain inti di Atletico rasanya sulit ya. Di winter kita bisa mendatangkan dia. Tapi kalau dia cadangan, ya emang yang cadangan-cadangan ini yang emang mau cabut kan. Kalau dia cadangan ya pasti dia ingin segera cabut lah. Namanya dia juga cadangan, dia pengennya pasti main. Nah, ya gua nggak ngerti deh apakah memang benar Juventus melirik De Paul. Tapi kalau gue pribadi sih, kalau untuk De Paul gue kurang setuju ya. Karena apa? Karena De Paul bukan murni gelandang kreatif, dia lebih ke box to box ya. Box to box ini kan yes. perannya hampir sama kayak Rabiot. Cuman beda yang satu bogel, yang satu tinggi gede. Jadi gue nggak melihat bahwa De Paul itu adalah solusi. Tapi ya karena dari pemberitaannya dia adalah untuk dipinjam dulu, baru mungkin ada opsi untuk beli. Ya kalau cuma pinjam aja nggak masalah ya. Artinya belinya bukan kewajiban nggak masalah. Kalau jelek kan tinggal pulangin kayak Paredes. Jadi nggak ada masalah ya. Nah kalau lo sendiri De Paul gimana yuk? Nah, ini kayaknya udah beberapa kali ya Bang ya, kita dikaitkan dengan transfernya si Leandro, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul ini. Oh, di De Karena Paul ya. memang dari musim dia masih main di Udinese pun kita juga udah kaitkan dengan pemain ini gitu. Tapi dari segala atributnya sih bagus juga misalkan kalau misalnya dia gabung sama Juve gitu buat pengganti Fagioli dan Pogba yang keduanya memang mirip dari segala skill dan juga secara style pemain. Dia sama-sama box to box, Pogba juga box to box, si Fagioli juga box to box. Ya ini hampir sama atributnya ketiga pemain ini. Tapi kalau misalkan memang untuk opsi pembelian secara permanen kayaknya sih di Januari agak kurang masuk ya sama tradisinya Juventus. Tapi memang beberapa musim kemarin kayak Dusan Vlahovic juga masuk secara permanen di bursa winter gitu. Tapi dari si gue sih kalau lu kan kurang setuju bang. Kalau gue sih setuju aja kalau misalkan memang Rodrigo De Paul datang ke Juventus dia. Dia juga pengalaman di Serie A-nya bagus, dia pengalaman di Eropa-nya bagus, juga udah pemain berstatus dengan gelar Piala Dunia
juga bagus, terutama juga dia pemainnya punya hasrat bermain yang sangat tinggi itu, mobilitasnya tinggi dan juga bisa bermain di posisi 6, posisi 8, posisi 10 dia juga bisa. Jadi dia bisa agak versatil gitu di posisi tengahnya Juventus kalau misalkan memang dia nanti bisa bergabung dengan Juventus ya Bang. Tapi dari sisi eh, kebutuhan tim kayaknya sih banyak juga di Juventus yang bertipenya seperti ini gitu. Kita butuh pemain yang agak bisa bermain di depan gelandang gitu, gelandang kreatif atau gelandang yang mempunyai tipe playmaker. Tapi kalau si De Paul ini memang secara ciri khasnya box to box yaitu gelandang tukang begal. Tapi di Udinese dulu dia sempat jadi gelandang nomor 10. Ya mungkin kalau misalkan dicoba bisa aja sih dia Hmm. dicoba main di posisi nomor 10 di Juventus. Jadi kalau misalkan memang itu gue setuju sih kalau si Rodrigo Paul. Ya gue sih melihatnya Rabiot versi Bogel aja. Rabiot versi Bogel. Tuh, Ada Rabiot tapi versi versi ini apa yang kalau eh, minuman mau yang small hmm. apa yang large apa ya? Dia versi smallnya Iya, kalau Rabiot gitu. kan mentok hanya box to box aja. Kalau si De Paul ini kan bisa jadi gelandang di belakang striker juga dia bisa. Cuma Ya, tergantung kebutuhan pelatih aja. ya kita lihat ya karena Hmm. di Hmm. Atletico kayaknya itu udah dipakai sama posisinya si Griezmann kan, gelandang Hmm, hmm, nomor hmm. 10. Iya. Jadi memang Hmm. De Paulnya gua nggak tahu apakah dia benar-benar kepake atau cadangan ya. Mungkin kalau ngomongin Dia baru detail. Heeh. Dia baru 6 kali main Bang di La Nah, Liga. makanya pasti gua Hmm. belum lihat datanya aja pasti ini Hmm. pemain yang diincer-incer pasti cadangan kalau main di klub besar gitu. Kayaknya Ya agak cuman geser posisinya. iya. Oke, itu mengenai De Paul. Selalu tadi gue bilang di awal ada nama-nama baru, ada nama-nama yang mengejutkan, mengagetkan, asing Hmm. juga gitu. Kok bisa gitu? Ya salah satunya Calvin Phillips dari Manchester City, pemain Inggris. Pemain British terakhir adalah Ramsey. Ramsey eh, pemain ini ya level yang main udah di tim utama ya. Ya, Ramsey juga first tire ya. ya kurang berhasil lah di Juventus walaupun Hmm. sempat 2 musim lah di Juventus. Memang ada pemain Cederanya Inggris. panjang sih. Emang ada pemain Inggris juga di Juventus yaitu Samuel Lilling Junior. Cuman kan dia bukan berangkat dari tim utama datang ke Juventus. Dia emang seorang next gen. Beda inilah, beda Hmm. kondisi lah. Nah, Calvin Phillips sendiri ini pemain mesinnya belum panas sih. Mesinnya masih istilahnya masih adem. Orang nggak pernah dimainin, gimana mau panas kan gitu. Gue selalu mengatakan di teman-teman yang kepada teman-teman yang lain di kesempatan apapun bahwa winter mercato kalau bisa cari pemain yang udah siap hajar, siap main, siap tanding. Karena kondisinya itu adalah lu misalkan hari Senin tanda tangan kontrak, hari Selasa lu tes medis sekaligus perkenalan, hari Rabu lu ketemu pelatih, ketemu semuanya, Kamis lu latihan, Minggu udah langsung tanding. Secepat itu ya orang pemain yang datang di winter mercato. Beda dengan pemain yang datang di musim panas, masih sempat cipika-cipiki, sempat Hmm. ikut tur, sempat ngakrapin pemain satu dengan lain. Ini berbeda dengan winter mercato, kecuali lu nyarinya cadangan ya. Kalau nyari cadangan emang yang masa bodoh lah mau ngapain juga orang jadi cadangan juga nggak main juga. Tapi kalau ini diproyeksikan seorang pemain yang akan main di tim utama, ya sulit untuk menggantikan McKennie yang harusnya McKennie balik lagi ke sayap. Ya sulit Hmm. kalau pemain itu masih dulunya cadangan gitu. Beberapa weeks ke belakang masih cadangan. Jadi gua Calvin Phillips ini enggak les sekali lagi ya karena mesinnya nggak panas, nggak cocok di winter mercato. Cuman kalau lo mau coba summer mercato ya nggak masalah. Tapi di winter mercato ini nggak cocok Calvin Phillips. Kalau gimana? Ya sama setuju gua malu Bang kalau kali ini. Hmm. Calvin Phillips ini juga mainnya juga minim banget ya kalah sama Rodri di Lini Tengah Man Oh ya City juga. jelas Dan jauh. jauh juga kualitasnya kan. Tapi memang itu salah satu pembelian flopnya si Pep Guardiola gitu. Karena memang Man City ini agak biasanya beli pemain yang memang sesuai kebutuhan taktik tapi entah kenapa waktu itu di musim lalu dia mereka membeli seorang Calvin Phillips yang mungkin namanya waktu itu lagi up ya Bang ya waktu zaman Euro 2020. Nah, memang dulu kan pernah kadang-kadang the next Pirlo-nya Inggris gitu, Hmm. Calvin Phillips. Tapi nggak taunya pas pindah dari Leeds, di Leeds-nya memang oke, tapi pas pindah ke City memang karena jam terbangnya minim juga dan juga kalah saing sama Rodri.
Dan juga Pep memang percaya banget sama Rodri di lini tengahnya City ya udah dia terima nasib aja jadi gelandang yang mengisi tim cadangannya City terus gitu. Nah, kalau misalkan dia pindah ke Juventus, kita coba. Ini di lini tengah Juventus yang tipenya seperti Calvin Phillips juga masih banyak juga. Ada si Locatelli, yang mana kalau pindah ke Winter kan kata lu tadi harus tancap gas langsung. Nah, ini kalau misalkan dia pindah ke Juventus di Winter, ya gue sih juga nggak bakalan jamin dia bisa main langsung secara prima gitu. Dari posisinya dia seorang anchorman gitu di belakang di depan back yang mana di perbedaan dari Liga Inggris ke Liga Italia juga perlu adaptasi penuh gitu. Nah, dari secara taktik juga dari bahasa juga agak kurang masuk dari Italia ke Inggris yang mana harus belajar Ya, secara konstan nggak gitu. ada persamaan, nggak kayak Spanyol ke Heeh, Itali. iya, Spanyol kan sama Itali heeh. mirip bahasa Latin. Kayak Agak-agak kita mirip. Nah, ini Inggris kayak kita sama. Melayu sama Indonesia kan. Heeh, Melayu Indonesia sama. Ya, tapi kan nih secara kultur sepak bola juga beda dan juga kebutuhan tim sih kayaknya nggak masuk juga kalau seorang Calvin Phillips sendiri di Juventus. Ya, ini pemberitaannya dari Sky Sport. Kita nggak tahu apakah Sky Hmm. Sport beritanya punya validasi tinggi atau enggak. Ya, kita lihat aja perkembangannya. Toh, ini kan masih isu-isu ya. Kalau gue pribadi, Mhm. kalaupun ternyata ditangkan Calvin Phillips, ya udah buat cadangannya lah. Oke, kita lanjut lagi. Ada berita apa lagi? Ada berita mengenai luar biasa ya, pemain dari Serie D. Ini istilahnya tidak didukung oleh paman ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung masuk Serie A. Dia dia berproses dulu dari Serie D, Serie C, Hmm. Serie B, Seri B. Serie A. Ya, dia bisa bangga sama dirinya kalau dia adalah pemain yang benar-benar dari bawah gitu, nggak tiba-tiba nongol langsung di atas. Jadi siapakah dia ya itu jelas ya adalah Gatti ya. Eh, Gatti yang tinggi besar posturnya dan sudah mulai banyak menghadapi striker-striker Serie A, sudah sempat main di UCL semusim dan luar biasa ya mendapatkan kontrak sampai 4 musim ke depan, yaitu sampai 2028 dengan tentu dengan kontrak yang baru pasti gajinya ikut naik. Gue pribadi ya selamat ya artinya memang gelandang-gelandang back-back seperti ini ya memang diperlukan Juventus lah. Artinya kalau Juventus tidak meregenerasi atau tidak mengamankan back yang punya jangka panjang lagi, ya kita mau ngandelin siapa kan? Danilo juga udah mulai angka usia-usia yang mau masuk 30. Bremer iya, kita bisa pertahan Bremer. Cuman Bremer itu kalau gue lihat dia model-modelnya kayaknya bakal dibegal atau bakal dibelilah sama klub lain dalam beberapa musim ke depan. Jadi kayaknya yang stay akan lebih panjang, ya tetap Gatti lah. Ganti. Kalaupun Rugani ya Rugani udah tua juga lah. Jadi emang paling strateginya untuk bicara mengamankan posisi back ke depan memang hanyalah Gatti. Kalau lu pribadi gimana? Sama Bang. Ini Ganti kayak apa ya tabungan Juventus untuk masa depan untuk posisi defensore gitu. Hmm. Kayaknya eh, emang bakal buat di permainan ini skala jangka panjang banget buat di Juventus karena memang dia salah satu back darah Italia juga punya grinta juga beberapa pertandingan juga dia menunjukkan apa namanya antusiasme tinggi banget terutama waktu melawan tim-tim besar gitu loh. Tuh. Dia juga sudah mulai sering mencetak gol dari beberapa match ke belakang dan juga sudah mulai padu dengan Danilo, sudah padu dengan Bremer dan juga yang ya mungkin memang faktor jam terbangnya juga sudah lebih banyak daripada musim lalu juga sering dipercaya langsung starter dan juga ini membuktikan bahwa seorang pemain yang bekerja keras juga dari seri B langsung ke seri A pun dia di seri A nggak langsung main main di Walaupun Juventus kan lagi itu beberapa dia minggu beliau kemarin ada cacat ya. iya ada blunder yang memang fatal gitu tapi ya itu sebagai pembelajaran sih sebagai seorang back di belakang kayak seperti itu kayaknya dia nggak akan terulang lagi tapi mentalnya bagus loh bang habis main blunder besok kan disarankan main lawan Milan langsung mainnya oke Lontorino dulu, main Lontorino iya dulu lah. Lontorino iya dulu kan habis lawan Sassuolo. ya Kan dia Lontorino kan juga golin. dia di Golin waktu lawan Derby kan dia golin.
yang gol dari Iya, ha. Kemelut Kemelut itu loh, Heeh. Oh iya, ha. Ya, yang gol dua Kemelut. match ini kan ke depan langsung oke kan penampilannya. Berarti Ya. mentalnya memang agak up gitu loh setelah dia diparkir dulu setelah kejadian itu. Tapi memang gue sih berharap sih Gatti akan menjadi eh, defensor yang bagus di Juventus maupun juga timnas Italia. Karena beberapa musim ini kayaknya Italia agak kurang dalam meregenerasi pemain terutama di sisi back sentral. Hanya Bastoni sih yang oke untuk posisi itu di timnas Italia. Tapi untuk Juventusnya sendiri mungkin nanti Gatti akan bertandem dengan pemain-pemain yang di bawahnya usianya. Seperti si Huijsen juga sudah mulai bagus kemarin. Gue lihat beberapa match dia sudah mulai tenang, udah bisa seperti layaknya pemain senior gitu loh bang. Hmm. Beberapa pemain Juventus yang baru-baru ini, yang maupun yang muda maupun yang dari next gen, kayaknya sih memang si Gatti ini pemilihan tepat dari Frosinone ke Juventus, yang mana nanti akan diproyeksikan menjadi back-back tukang begalnya Italia di musim depan itu bang. Ya, harapan gua untuk Gatti, lu harus tingkatin skill taktik ya, bukan skill defensif. Skill defensif itu gua yakin udah bagus lah. Masalah mengenai dia tackle, masalah dia body body charge sama Hmm. pemain duel, body apa body adu body gitu sama Leao aja dia masih Hmm. unggul. Hal-hal yang kaitan sprint dia masih mencoba untuk bisa Hmm. mengejar Leao, Hmm. tackle juga udah oke, intercept juga udah ada, heading duel udara Hmm. udah ada, itu is oke lah defensif. Cuman yang masalahnya adalah masalah taktik nih. Bagaimana dia bisa menciptakan build up dari dia, misalkan long pass atau overlap, atau dia passing ke teman yang memang benar-benar kosong, yang tidak kerebut atau Hmm. tidak berbahaya passing-passingnya. Nah, jadi coba ditingkatin ke skill itu. Kalau dia bisa tingkatin ke skill itu, dia sangat modern sekali ya. Artinya Hmm. dia bukan back eh, konservatif, maksudnya back yang cuma ngandelin skill back gitu loh. Tapi dia mampu juga mengupgrade diri sampai back yang mengerti taktik gitu loh. Karena kan Juventus kan nggak selamanya Allegri ya. Hmm. Hmm. Ya, bisa aja kan nanti dilatih Pep Guardiola. Iya semoga. Iya kan? Ya bener nggak? Lo kalau Pep Ya nggak menutup Guardiola kemungkinan juga. ya misalkan lu dilatih Pep Ah, Guardiola, lu mungkin bisa hmm. bertransformasi seorang back bisa jadi apa center Gelandang midfield, tengah. gelandang tengah, bisa Hmm. jadi pemain sayap, bisa bertransformasi menjadi apa aja. Nah itu yang menurut gua berarti harus bisa upgrade skillnya lagi Hmm. karena di Juventus punya kesempatan untuk itu dibanding dia mempertahankan skill-skill defensifnya. Skill defensifnya sih udah oke lah menurut gua. Udah Sama cocok lah main di stamina sih bang Juventus. gitu ya. Nah iya, Stamina stamina dia kalau sampai menit ke 90 kecenderungannya fokusnya udah mulai hilang. Makanya dia kemarin ditarik kan sebelum sampai menit 90 dan iya. gue Hmm. setuju-setuju Hmm. aja sih. Dia mendingan main di menit-menit performnya dia lah kayak kayak orang Indonesia lah sampai menit 70 lah. Kalau Indonesia main bolanya sampai menit 70 sih juara dunia gue rasa Indonesia. Yang repot kan kalau main menit sampai 90 ya. 70 sampai 90 udah mata udah gelap kayaknya. Iya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita berita karena gua sukanya sama Marzik, jadi gua agak egois, gua akan Hmm. memberitakan sama Marzik terus. Update-nya tentang Marzik untuk minggu ini katanya udah agreement nih, full agreement dengan Hmm. Juventus. Cuman yang beritain nggak jelas ya. Apa sih cm.com? Aduh, yang begini, Dem.com. ya yang begini-begini ya tingkat validasinya mungkin 30% kali ya 40%. Cuman ya nggak masalah karena gue suka ya gue suka beritain aja. Jadi mudah-mudahan kalau buat gue sama Marzibil ya karena ini pemain udah siap tempur, siap ngegas. Selalu gue Hmm. katakan kalau mau nonton enak dilihat sama Marzik. Tapi kalau lo mau nonton taktik ya belum tentu sama Marzik gitu. Karena taktiknya Allegri kan nggak harus nyerang terus kan. Gitu. Jadi sama Marzik lah kalau gue. Lo ada tanggapan mengenai sama Marzik? Ya Samardzija ini sama nyawanya Di Indonesia. Udinese ya bang ya. Nyawanya Udinese banget dia, memang gelandang nomor 10-nya Udinese gitu loh. Ya beberapa musim sudah mencetak sekitar 2 sampai 5 gol. Ya untuk kebutuhan pemain seperti Udinese ya sudah sangat bagus gitu. Dan memang kalau misalkan dia mau pindah di winter ini sih gue setuju karena dia sudah
hafal dengan pakem Serie A seperti apa, kultur pemainnya seperti apa, bahasanya Iya, juga udah aman. Ya udah iya, tinggal gas aja gitu loh. Paling iya, tinggal penyesuaian sama taktik-taktiknya Allegri aja. Gue sih setuju iya. banget sama segini. Tinggal bagaimana Dia nggak mentalnya perlu dia keringet. nanti ketemu Heeh. tim besar. Sama tekanan di Juventus sama di Indonesia kan juga beda pasti. Dia nggak perlu keringet dingin lagi ketemu Milan, Inter, itu biasa kan udah Mm-mm. dua musim di di Napoli di Udinese. Berbeda dengan pemain-pemain di luar Serie A. Ya mungkin untuk pertama kali datang tetap aja keringet dingin. Namanya juga pertama kali masuk kelas ya nggak? Melawan Verona tetap aja keringet. Manusiawi lah. Lu pertama kali ada di situ kan pasti lu ada canggung-canggungnya lah. Bener nggak? Mm-mm. Nggak mungkin lah lu Benar. pertama kali nggak ada canggung. Itu hal yang sangat manusiawi lah. Ya Mm. mudah-mudahan Samarzik jadi karena gue sangat mendoakan Samarzik datang ya dibanding yang lain siapapun itu ya. Karena ini murah, Iya. pemain Serie A. Karena ada infonya juga kalau Samarziknya itu supaya Udinese nggak merasa kehilangan nanti ditukar sama Hans katanya sih gitu. Cuman yang nggak tahu juga nih. Hmm. Karena kan Udinese kan dalam posisi yang mau degradasi itu posisi klasemennya. Hmm. Kalau gue sih ya berharap memang degradasi aja supaya Samarzik cepet cepet nyata ke Juventus. Menjalan apa lebih mulus jalannya ini. Iya, ya Gitu. cepet datang ke Juventus lah, udahlah degradasi aja. Oke, Degradasi. lanjutannya adalah sepuh nih, sepuh, ajarin dong yaitu Sepuh. Rugani. Udah paling Rugani, sepuh ini. ya ini kasihan bener ya, yang diduluin kontrak Hmm. Gatti dibanding Rugani. Hmm. Ya, Rugani katanya mau diperpanjang dengan catatan gajinya diturunin, terus apalagi beritanya adalah tentang Rugani yang akan diperpanjang tambahan 2 tahun lagi dari kontrak yang ada, terus juga gajinya dikurangin. Ya, Rugani ini yes man ya, kalau di kantor nih kayaknya siap bos, iya Siap, bos Pak. gitu. Oke, Apapun bos, Pak. siap bos. Ah, oke Pak, notice Pak gitu. Jadi ini tipe-tipe yang kayaknya nggak mau ngelawan ya, mau ngelawan, baju Yang penting dimasukin, aman posisi. iya baju dimasukin kalau di sekolah duduk di depan. Jadi Rugani seperti ini ya, jadi nggak pernah ngeluh untuk ada di cadangan, tapi ya memang sesekali, bukan sesekali ya, ada beberapa pertandingan ya perform, tapi ya Hmm. tapi karena dia pernah nggak perform ya akhirnya menjadi cadangan. Tapi Rugani termasuk yang sangat senior di Juventus. Sangat seniornya sekali, saking nggak enak ngasih dia ban kapten, makanya ngasih Rabiot. Ya kalau dipikir-pikir kan kalau ngomongin kesenioritasan kapten itu ditentukan oleh kesenioritasan, harusnya Hmm. Rugani ini kapten. Sehabis Iya. Danilo lah. Harus Rugani, Hmm. Sandro, sama si eh, Tek. Rabiot itu ya belum lah. Danilo itu belum bahkan. Ya cuman kan kita kan bicara leadership ya. Nah, lu sendiri gimana Iya. mengenai Rugani mau diperpanjang? Rugani ini udah beberapa musim kayak menjadi deadwood gitu loh bang menurut gue di Juventus gitu. Ya mau kepake Spur enggak ya udah gitu loh. Kayak dia menjalani performa di Juventusnya ya udah gitu-gitu aja. Dan juga dia nggak ada usaha untuk peningkatan skill. Ya ya udah kalau mau pakai gue ya udah gitu. Kalau lu mau kontrak gue ya syukur gitu. Mungkin dari si Ruganinya gitu. Dari gue sih gitu ngeliat ya kayak dari musim ke musim nggak ada suatu peningkatan skill ataupun apa membuktikan oh gue ini orang lama di Juventus gue udah lama di sini masa masih jadi cadangan mulu gitu loh nggak ada keinginan motivasi seperti itu gue lihat sih dari si Rugani ini masa dari ya kata lu bilang kalau misalkan dia nggak dianggap buat jadi kapten Juventus ya kayaknya harusnya kalau jadi Rugani wah ada keinginan wah gue harus jadi sesuatu nih di Juventus ini kayak sih enggak ya makanya di Rugani kayak Juventus cari aman aja di situasi yang sangat sulit-sulitnya Juventus sekarang menilai dari sisi ekonomi juga ya mungkin extendnya Rugani ini win-win solution lah buat Juventus nanti misalkan kalau misalkan udah punya uang lagi ekonomi sudah baik lagi mungkin dia bisa beli back yang bagus banget gitu loh setara Matis Delik zaman dulu gitu ya Oh. sementara pakai Rugani dulu dan juga Rugani juga mainnya juga nggak tiap match dia main kan dia paling hanya jadi ban serpan aja Hmm. dan kalau extend juga gajinya kan diturunin hampir setengah gajinya juga turun ya bang Iya. ya si ya gue sih setuju aja kalau misalkan Rugani memang harus stay beberapa musim lagi juga terus toh mungkin nanti
sekitar 2 musim lagi paling ada yang minang klub-klub second tier Serie A sih kata gue. Ya, ya karena untuk menjadi seorang cadangan nggak gampang nyarinya. Ya, Juventus. Gue selalu punya teori bahwa mencari pemain cadangan itu lebih susah menjadi pemain inti karena nggak semua mau untuk menjadi pemain cadangan. Sampai Pep Guardiola Iya. aja diwawancara, saya harus menjaga perasaan atau mengatur emosi para pemain cadangan supaya mendukung tim ini. Karena kan yang namanya cadangan kan lu belum tentu main setiap pertandingan. Mm-mm. Sedangkan pemain-pemain yang cadangan ngerasa dirinya jago gimana? Iya kan? Apalagi City Repot jago kan? semua ya, Bang. Nah, repot kan untuk mengatur itu gitu loh. Oke, Mm-mm. kita lanjut yang terakhir. Ini mengenai berita yang sebenarnya pasti sangat rumor ya, sangat gosip. Atau mungkin bohong kali ini hoax. Tapi ya nggak apa-apa, kita beritakan aja. Juventus are thinking about signing Douglas Costa in Januari. Ya, kalau gue bilang sih ya mau ngapain, orang udah tua, udah 35 tahun. Mainnya juga di Brazil. Brazilnya juga mending main di kayak Palmeiras, kayak di San Paulo, Sao kayak di Paulo. Santos. Mending deh, klub gede. Ya, ini juga main gak jelas. Gue tadi buka lagi. Apa coba ini klub Brazil? Ya, menurut gue nih, gue anggap hoax lah paling lah. Nah, lu gimana berita kayak gini nih? Nah, ini rumor CLBK yang paling hoax nih kan, nggak masuk akal maksudnya. Juventus mainnya juga bukan pakai 4-3-3 kayak dulu lagi. Jadi mainnya sekarang Juventus ultra defensif banget. Dan ini Douglas Costa mau taruh di mana gitu loh. Iya, Dan mau juga kayaknya gantiin udah siapa juga kan? nggak Lu punya nggak Ealing ngikutin. Junior, ngapain coba Douglas Costa? Lu juga udah nggak kuat dan ngikutin porsi latihan Allegri kayak sekarang gitu. Chiesa aja, Vlahovic aja yang masih muda, masih cedera mulu, apalagi yang si Douglas Costa ini udah tua dan juga udah mainnya di Brazil, udah nggak bisa ngikutin ritme Serie A lagi yang gimana, tekanannya juga masih tinggi di Juventus gitu bang. Ya ini angin lalu aja mungkin sih bang, sampai Iya, ini yang ngeberitain juga, redaksinya aja kayaknya yang mau beritain numpang juga, naik doang. yang beritain mending Fabrizio Romano, yang beritain juga. Hmm. Ya memang yang memberitakan Di Natali, Mirko Di Natali sih, apa karyawan, jurnalis Tutto Juve. Hmm. Hmm. Ya menurut gua inilah belum sampai ke validasinya mirip kayak Fabrizio Romano atau Skira Hmm. atau Hmm. siapa Albanese. Gianluca Jadi Di Marzio. Di Marzio. Jadi ya sudahlah, gua anggap ini hoax, tapi ada beritanya dalam dalam apa Lelucon aja ini ya. warawiri berita Juventus. Hmm. Udah paling berita yang penting-penting itu kali ya. Ada lagi nggak mau yang sampein? Kayaknya nggak ada lagi deh, hampir semuanya ya. Nggak ada bang. Ha. Kayak Prenturam udah Ya turun udahlah, juga udah ini. bosen lah. Itu juga bukan favorit gua, jadi malas gue beritain lagi. Eh, Ya gue sama Marzik aja, pokoknya Vincent harus ada sama Marziknya kalau ada guanya. Oke, Oke, gue itu aja kualitas setuju sama teman-teman Arsik. mengenai berita-berita yang ada. Mudah-mudahan tanggapan berita-berita yang ada dari Juventus bisa melengkapi dari apa namanya hari-hari berita tentang Juventus ya. Itu tanggapan kita mengenai Hmm. berita-berita yang ada. Dari Bio, mungkin ada sambutan kata terakhir. Oke bang, cukup. Jawab ya. Oke, itu aja Hmm. teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, and like. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di Juve vs Verona, di mana Juventus harus terus mempertahankan 3 poin untuk bisa mencapai Scudetto. Oke, Vino alla Yuk, fine, Forza. Forza Juve. Jangan lupa ya subscribe, like, and share.